malam ini kita akan belajar tentang pelayanan rohani. Ya, saya sengaja pakai live supaya teman-teman yang di rumah bisa menyaksikan juga, ya. Mungkin karena hujan tadi tidak bisa datang. Dan kita akan lihat dari Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat 14, saudara baca ayat 15. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga, dan beroleh 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lantas sesudah ia pulang lagi hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memiliki tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembali aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepadanya kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya. Yesus memberikan satu perumpamaan di sini. Kalau saudara perhatikan, ini perumpamaan yang, ya kalau perumpamaan artinya berarti cerita, saudara. Kadang-kadang memang cerita-cerita Yesus disalahartikan atau disalahgunakan oleh banyak orang. Nah, tapi saya mau saudara menangkap ini dari versi apa yang Tuhan maksudkan. Saya percaya versi yang apa yang Tuhan maksudkan. Karena kita akan belajar bersama-sama. Nah, Matius 25 ayat 14 firman Tuhan berkata, hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Setiap kali saya melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri, saya selalu lakukan hal yang sama juga. Saya bilang kepada istri saya akan lakukan apa, lalu saya panggil Budi, saya panggil Jos, saya panggil siapa lagi yang menurut saya bisa dipercaya. Nah, saya akan bilang kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini. Ini pesan saudara, karena setiap orang, setiap kita, ini khususnya bagi manusia, saya percaya harus belajar menjaga dan mengetahui kapanpun Tuhan panggil, kita akan siap sedia. Amin. Artinya kalau saya pergi pun misalnya tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba kalau saya Tuhan bilang udah saya selesai Oktav, di sini aja masamu, di sini aja jammu gitu kan, paling enggak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Amin. Semuanya bisa tetap berjalan, saudara. Nah, Yesus berikan perumpamaan di hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Dia panggil hamba-hambanya, dia percayakan hartanya kepada mereka. Ini dia yang pertama dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta. Talenta ini bukan, kalau saudara mengerti ukuran talenta, ini ukuran yang sangat-sangat mahal sekali. Ukuran yang sangat-sangat luar biasa tinggi nilainya, saudara. Karena saya rasa kalau 1 talenta lebih dari 1 kilo, saudara ya. Nah, itu sebabnya kepada seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang ini mungkin bermiliar-miliar, mungkin berpuluh-puluh miliar pandangannya atau gambarannya. Ataupun kalau saudara mau sederhanakan ini, bisa saja Anda anggap ini sebagai karunia-karunia yang Tuhan beri. Misalnya kepada yang satu diberikan 5 talenta. Ini kita anggap talentanya karunia aja lah dulu. Kita nggak usah bicara soal uang dulu ya. Kita bicara soal talenta atau karunia. Yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Nah, saudara perhatikan, dan tertulis di situ masing-masing menurut kesanggupannya. Haleluya. Artinya apa? Tuhan tidak akan berikan talenta, Tuhan tidak akan berikan sesuatu kepada orang yang tidak sanggup. Itu sebabnya saya paling tidak suka mendengar orang bilang gak bisa. Amin. Kalaupun Anda memang gak bisa, tapi jangan ada perkataan tidak bisa itu. Belajarlah katakan, memang saya belum bisa Pak, tapi bolehkah saya belajar? Perhatikan itu. Beda tidak bisa dengan belum bisa. Haleluya. Perhatikan ini saudara. Paulus katakan apa? I can do all things. Aku dapat melakukan apa saja melalui Kristus yang ada dalamku. Haleluya. Anak Tuhan, engkau diberikan hikmah oleh Tuhan. Tuhan berikan pengetahuan kepada kita. Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya gak ada orang yang goblok-goblok aman, saudara. Gak ada. Yang penting mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Yang penting mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Masing-masing 5 talenta. Lalu satu lagi 2 talenta. Yang seorang lagi 1. Tuhan gak pernah paksakan. Lihat ini. Ada yang 5. Dia mungkin bisa nyanyi, dia bisa berkhotbah, dia bisa mengajar, dia bisa apalagi main musik. Dia bisa apa? Ya ada 5 talenta, 5 kemampuan yang dia punya. Lalu yang 1 cuma bisa misalnya cuma bisa nyanyi dan mungkin main musik, saudara. Yang 1 lagi cuma bisa khotbah. Ini mungkin 1 aja kemampuannya, tapi khotbah luar biasa ini kan. Ada yang 5 multi talenta, multi karunia. Yang 1 lagi bisa nyanyi, bisa main musik. Yang 1 lagi cuma bisa khotbah misalnya. Lalu diberikan kepada masing-masing menurut kesanggupan, lalu Tuhan itu berangkat. Ayat 16, segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Oke, apa yang terjadi? Dia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba. Tuhan itu memberikan masing-masing talenta menurut kesanggupannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia pergi. Simple. Dia berikan, lalu dia pergi. Reaksi selanjutnya, terserah Anda. Haleluya. Terserah Anda. Apakah Anda mau kembangkan karunia, talenta, modal yang diberikan? Seperti yang 5 orang ini. Sudah perhatikan. Yang pertama dia buat apa? Hamba yang menerima 5 talenta segera pergi. Dia tidak menunda-nunda, dia tidak berlambat-lambat, tapi dia pergi. Pergi ini bicara tentang action, saudara. Ambil tindakan.
Haleluya. Ambil tindakan. Artinya apa? Mungkin saja dalam hal ini bisa, kalau saya mau coba mengilustrasikan, dia segera belajar, dia segera kembangkan lagi, dia segera lihat apa lagi yang bisa dia buat. Dia cari lagi potensi apa yang dia punya. Ini dia. Banyak orang punya potensi tapi dia nggak sadar. Dia punya kemampuan tapi dia tidak sadar. Ini masalah kita. Dan kita nggak mau belajar dari orang yang mampu, yang bisa melihat potensi yang kau miliki. Dia punya 5 talenta, dia diberikan 5 talenta, lalu dia segera pergi dan dia jalankan uang itu. Memang di sini bicara tentang uang. Kalau saya boleh bicara tentang talenta, karunia, Tuhan berikan kepadamu 5 talenta. Bisakah itu berkembang? Bisa. Bisa. Haleluya. Waktu Tuhan pertama panggil saya melayani, saya agak-agak anti sebenarnya pelayanan itu. Kurang-kurang ya nggak begitu tertarik lah. Untuk berdiri depan ini aku gemetar dulu. Ini mic penuh keringat. Tangan saya kan keringatan. Terus waktu itu kan mic-nya bukan mic kayak gini, mic-nya yang besi gitu. Kalau keringat pegang kontak itu. Betul. Jadi saya terpaksa ambil sapu tangan, taruh sapu tangan di sini biar nggak kontak. Kayaknya Murti lagi main drum waktu itu. Bapakku terlambat datang. Ini kan saudara pernah dengar. Saya ulang-ulang cerita supaya saudara nangkap. Terlambat datang, lalu saya terpaksa berkhotbah 15 menit. Lalu kemudian bapakku datang. Saya bilang, Pak Nathaniel udah di sini, lanjutkan. Saya turun langsung. Gak mau tahu dia siap nggak siap, gak mau tahu. Turun langsung. Siap itu. Sebelum itu saya SMP punya grup musik, Pak Suresh itu pemain bass. Ada satu lagi teman saya, Tony namanya, dia pemain drum. Kami bertiga melayani dari Medan ke Pakam, saudara. Waktu itu di gereja sendiri kami nggak dipakai, jadi saya dipakai di tempat lain. Itu baru melayani. Jadi tiap bulan tiap minggu Sabtu berangkat ke Pakam. Ada pendeta Robinson Hasibuan, almarhum. Kami mulai di situ sama-sama. Waduh, memang penderitaan. Saya jarang naik angkot. Sekali beberapa bulan mereka jemput kami, tapi pernah beberapa kali mereka nggak bisa jemput naik angkot ya. Waduh, saya dengar kata angkot udah setengah mati saya bayangkan ya, karena bisa muntah. Saya dulu kalau cium rokok dan sebagainya bisa muntah. Tapi saya paksa juga. Saya pergi. Sampai akhirnya saya bilang, Pak Suresh, aku nggak sanggup. Anda lah yang lanjut. Jadi Suresh yang lanjut sendiri waktu itu. Ya puji Tuhan. Dari situ Tuhan kembangkan. Kembangkannya gimana? Belum hebat-hebat, saudara. Belum ada yang hebat. Saya dipercaya bawa mobil gereja, jemput sekolah minggu. Karena yang bawa mobil gereja tiba-tiba mandek. Saya bawa mobil gereja, jemput sekolah minggu, jemput pemuda, antar. Malam-malam pulang kadang jam 11, jam 12 malam. Ya, terus ya maklum lah jam 11 malam, jam 12 pulang makan. Badan ya pasti gemuk lah ya kan. Karena makan malam jam 12 sudah. Menikmati lagi gitu kan. Jadi ya pokoknya ya nggak peduli saudara. Yang penting saya mau lakukan itu. Minggu pagi-pagi sudah melayani. Kadang-kadang sambil jemput anak sekolah minggu, termasuk bapak yang baju hijau itu saya jemput juga itu. Kamu jemput dia, adik-adiknya semua ikut semua. Banyak yang saya jemput naik mobil gereja. Saya pergi ke kampus pun naik mobil gereja L300. Bayangkan saya kuliah di Harapan, ada mobil waktu itu mobilnya sedan kebanyakan teman saya. Honda Accord, Honda Civic, ada Datsun yang bagus gitu. Tiba-tiba tengah-tengah ada L300. Keren kan? Sampai teman saya tanya gini, Taf, kamu kok ke kampus bawa mobil gini? Ya, kebetulan zaman itu ada film D18. Ingat Pak? D18 dulu yang film-film action gitu kan. Mobilnya mirip L300 sudah. Saya bilang, oh ini memang saya mau lomba jadi film kayak mobil yang di film D18 itu, saya bilang. Padahal nggak pernah terjadi rombakan itu karena memang itu mobil gereja. Tapi nggak apa-apa, saya nggak rendah diri karena itu.
Ya, pernah satu kali kawan-kawan saya, kita makan bakso yuk, ayo makan bakso. Saya bilang, naik mobil mana kita? Mobil Octave aja kan ada 300 katanya. Haleluya. Akhirnya kami naiklah mobil ada 300 makan bakso di daerah lapangan Merdeka di situ. Dulu ada cukup terkenal situ. 5 talenta diberikan. Apa yang menjadi kelanjutannya? Terserah Anda. Anda mau kembangkan itu, atau yang kedua juga firman Tuhan katakan, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Artinya dia beruntung 2 talenta. Oke? Yang 5 itu memperoleh laba 5 talenta. Yang 2 memperoleh laba 2 talenta. 100 kali lipat berarti. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, lihat apa yang dia lakukan. Dia gali lubang di dalam tanah, lalu dia sembunyikan uang tuannya. Kenapa ini terjadi? Banyak orang Kristen yang seperti ini, saudara. Kenapa? Yang pertama, dia berpikir uang itu, talenta itu, karunia itu bukan miliknya. Kan milik master, milik majikan, milik tuanku kok. Ngapain aku repot-repot? Ini kalau bicara soal uang ya. Dia selalu berpikir, ini bukan punya aku kok, punya tuanku, punya bosku kok. Udah biarin aja, kubur saja. Yang kedua, dia berpikir ini bukan tugas dia. Kan bukan aku yang melayani minggu ini. Udah ada jadwal, ikuti aja jadwal itu. Ya kan? Biarkan yang bertugas saja yang melakukannya. Sudah banyak orang Kristen seperti ini. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti ini. Saya pernah satu kali diundang. Besok mau khotbah hari Minggu. Saya diundang hari Jumat malam-malam. Pendetanya telepon saya, dia bilang, Pak Octave, bisa nggak minggu ini melayani di gereja? Saya lihat kebetulan saya jadwal di gereja sendiri. Saya bilang, ya udah, saya shift dengan Pak David waktu itu. Lalu kemudian saya tanya, kenapa? Pendetanya tiba-tiba nggak bisa khotbah, Pak. Wah, saya bilang ya udah. Akhirnya hari Senin kami tahu si pendeta yang diundang khotbah di Minggu ternyata diundang khotbah di gereja yang lebih besar lagi. Dia nggak mau khotbah di gereja ini karena lebih kecil. Mungkin amplop kan agak kecil. Akhirnya dia bilang apa? Udah, Pak, maaf, saya nggak bisa melayani. Ya, ini terjadi, saudara. Kenapa? Dia merasa ini bukan tugas dia. Dia merasa dia bisa alihkan kepada orang lain. Dia merasa dia bisa tolak. Kenapa? Ini bukan tugas wajah, pokoknya yang lain. Ada lagi orang yang berpikir, oh nggak mungkin Tuhan itu datang kembali. Nah ini yang lebih parah, saudara. Banyak orang Kristen yang berpikir kedatangan Yesus yang kedua kali fiktif. Banyak orang Kristen berpikir Tuhan gak akan datang lagi. Tadi saya baru dengar satu video tentang seorang anak kecil. Mungkin sudah dapat saudara yang dapat penglihatan atau mimpi. Dia cerita bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus gak tunjukkan wajahnya. Dia hanya lihat senyuman Tuhan Yesus saja, dibilang. Ya. Lalu dia bilang apa yang terjadi bahwa ini bisa diuji karena dia bilang tanggal 10 Oktober ini akan terjadi satu masalah, satu musibah besar. Dan tapi memang dia bilang tentang yang terjadi di Amerika. Akan ada bom, ledakan besar di Amerika. Nanti kita uji, kita lihat benar tidak. Lalu dia bilang akan datang masa yang sangat sulit di mana orang-orang yang dipaksa pakai vaksin oleh segelintir orang, dan orang yang pakai vaksin ini ya menurut dia tidak akan ikut dalam pengangkatan. Nah saya bilang setiap perbuatan harus diuji. Oke? Saudara terima atau tidak urusan nanti, tapi jangan tolak perbuatan. Banyak orang yang saya yakin pada waktu dengar khotbah ini juga, apa yang saya sampaikan ini banyak orang yang akan bilang, oh, jangan kait-kaitkan vaksin dengan ini itu. Jangan kaitkan COVID dengan kedatangan Tuhan. Tapi Anda harus tahu firman Tuhan katakan menjelang kedatangannya, penyakit akan semakin bertambah. Masalah akan semakin bertambah. Gempa bumi dan yang lain-lain akan semakin banyak. Saya mau katakan itu. Banyak orang yang berpikir Tuhan tidak akan datang lagi. Ini masalahnya. Itu sebabnya mereka kubur yang ada. Mereka simpan. Mereka berpikir nggak ada gunanya kalau semua ini. Lama sesudah itu ayat 19, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dikasih modal kan? Udah dikasih modal, pasti dia akan melakukan perhitungan. Apa yang kamu buat dengan modal yang kuberikan? Apa yang kamu buat dengan talenta-talenta yang kuberikan?
Apakah kau kubur atau kau bangkitkan itu, kau kembangkan itu? Ini dia masalahnya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia bawa laba 5 talenta. Saudara lihat betapa bersuka citanya Tuhan itu. Dia katakan, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, berjuang. Mau dapat pendidikan, mau dapat penghasilan yang lebih baik, berjuang gak? Berjuang. Iya kan? Baru-baru ini saya bantu beberapa orang yang pendidikannya kemarin cuma sampai D3. Saya perkenalkan dengan teman-teman lain dari kampus umum untuk bisa melanjutkan ke S1. Karena kalau dia nggak lanjut S1, pekerjaannya terancam. Saudara tahu, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, orang berjuang, harus berjuang. Dan perjuangan itu memang butuh usaha. Makanya tadi hamba yang menerima 5 talenta ini dia pergi, ada actionnya, ada tindakannya, ada perbuatannya, nggak bisa diam. Makanya saya paling marah kalau lihat ada mahasiswa duduk-duduk di sini cerita-cerita, ya kan? Harusnya belajar bukanya Facebook, karena kan memang lagi online, kelihatannya pakai laptop, tapi waktu saya lihat ternyata Facebook. Dia nggak tahu kan dari sini bisa zoom, benar? Saya bisa zoom dari sini lihat apa yang dibuatnya. Memang nggak nampak kali, tapi kan tahu Facebooknya mana, ya kan? Makanya banyak yang suka di bawah sini duduk. Ini lebih jelas sama saya, lebih kuturunkan gitu. Lebih nampak yang duduk di sini. Orang dipikir nggak nampak aku. Lebih nampak saya yang duduk di sini. Lebih jelas. Ini kan gini kan? Ini dari atas gini. Iya kan? Saudara, Tuhan tahu apa yang kau perlu. Demikian juga apa yang kau lakukan dengan hidup. Maka saya bilang, kalau Anda ingin senangkan hati Tuhan, ambil tindakan yang baik, ambil tindakan yang nyata, ya kan? Jangan cuma nyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Gimana mau senangkan Tuhan kalau kita tidak memberikan yang terbaik? Saya selalu katakan, give all out. Berikan semua yang kau punya untuk Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Semua yang kau punya untuk Tuhan. Maka Tuhan itu katakan apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. 2 hal ini saudara perhatikan, baik dan setia. Tuhan gak bicara tentang, oh kau hambaku yang paling tepat buat apapun. Enggak. Tuhan bicara tentang hamba yang baik dan setia. 2 ini yang Tuhan bilang. Mau salah pun engkau dalam perbuatanmu, dia gak terlalu peduli dengan itu. Yang penting kau baik dan setia, goodness. Engkau punya value yang baik, engkau punya nilai-nilai yang baik. Perbuatanmu baik, memuliakan Bapa di surga. Perkataanmu baik, memuliakan Bapa di surga. Ini yang Tuhan bilang. Baik sekali engkau hamba yang baik dan setia. Baik ini bicara tentang value, saudara. Nilai-nilai. Nilai-nilai. Tadi saya bilang bukan soal salah atau benarnya. Baik bukan bicara soal benar salah. Ada orang yang benar, tapi dia ternyata salah di hadapan Tuhan. Karena apa? Dalam kebenaran kadang-kadang belum tentu ada kebaikan. Saya ingat ada satu cerita tentang Konfusius. Satu hari ada orang berdebat dengan muridnya. Dia bilang 3 kali 3 8. Muridnya Konfusius katakan, oh enggak, 3 kali 3 9. Pedagang ini bilang, tidak, 3 kali 3 8. Si pedagang bilang, kalau 3 kali 3 9, aku siap dipancung. Akhirnya mereka sepakat untuk berjumpa dengan gurunya. Mereka jumpai Konfusius. Lalu mereka bilang, guru, ini muridnya bilang dengan bangga, guru, dia bilang 3 kali 3 8. Aku sudah bilang sama dia 3 kali 3 adalah 9. Siapa yang benar, guru? Kalau dia salah, guru, dia siap untuk dipenggal kepalanya. Gurunya bilang begini, dia yang benar, 3 kali 3 8.
Si murid diam karena gurunya yang bicara. Mereka sangat menghargai guru. Mereka nggak protes dengan gurunya. Beda dengan orang Kristen. Ya kan? Orang Kristen sekarang, jangan tanya. Murid-murid sekarang jangan tanya. Guru salah ngomong dikit langsung protes. Bukan hanya protes, demo lagi. Pendeta salah dikit langsung di demo. Nah, gurunya bilang dia yang benar. Si murid tunduk kepala, dia diam. Akhirnya pedagang itu pergi dengan bangga. Aku yang benar. Kamu belajar lagi kamu. Murid itu diam, tertunduk. Dalam hatinya dia bilang, guruku memang udah pikun. Benar. Gurunya dia sudah pikun. Udahlah, berhenti aku jadi muridnya. Ngapain aku jadi muridnya? Padahal dia yang ajar 3 kali 3 itu 9. Kok hari ini dia bilang 3 kali 3 8. Setelah pedagang ini pergi, guru ini bilang begini. Murid ditanya, guru, bukankah 3 kali 3 9? Iya, betul. Tadi kenapa guru bilang salah? Dia bilang gini, kalau kau benar, dia terpaksa harus dipancung kepalanya. Hanya karena 3 kali 3. Tidak selamanya yang benar itu baik. Haleluya. Untuk apa kau berdebat untuk sesuatu yang memang mungkin benar, tapi tidak ada faedahnya bagimu? Lebih baik diamkan yang seperti itu. Saya kadang-kadang kalau jumpa orang yang udah bolot, susah dibilang, ngotot lagi gitu. Ya udah, aku diamin aja. Udahlah, memang bodoh sudah. Udah diamin aja, udah. Biarin aja, lanjutlah terserahmu. Gitu kan? Kenapa? Bagiku juga gak ada untungnya. Ya kan? Gak ada untungnya. Biarin aja, aku. Itu sebabnya Yesus jarang sekali memuji orang karena sesuatu yang yang value benar yang sering kita pikirin. Maka saya bilang value benar yang Tuhan maksud adalah orang benar. Bukan tentang kebenaran yang sepele-sepele, kebenaran duniawi, bukan tentang itu. Itu sebabnya di sini dia kata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini value yang kedua. Setia. Melayani Tuhan kalau tidak setia, nggak mungkin bisa dipakai Tuhan. Tidak mungkin. Banyak orang yang memang luar biasa dalam pelayanan. Banyak orang yang luar biasa cerdasnya, tapi tidak setia. Tidak setia. 1 tahun semangat, 2 tahun semangat, 3 tahun masih semangat, 4 tahun dia lihat belum ada hasil, 5 tahun dia lihat makin gawat, rumah pun udah gak ada, kereta pun terjual hanya untuk ikut Yesus. Tahun ke-6 lebih parah lagi, kerjaan habis, cari sana sini gak ada kerjaan. Akhirnya apa? Datang tawaran. Tawarannya apa? Kau pindah agama aja, aku kasih kau pago 150 juta. Ya udahlah, teken lah, siap jadi mualaf. Saudara, Tuhan mau adalah kesetiaan. Kesetiaan. Makanya selalu saya ingatkan, setialah sampai mati, sampai matamu menutup. Setia. Memang gak gampang ikut Yesus, gak gampang. Firman Tuhan banyak bicara tentang ikut Yesus, gak gampang. Yesus bilang, siapa yang mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Paulus bilang, setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Yesus harus siap menderita. Saudara lihat semua murid-murid Yesus mati di raja, mati ditombak, mati di pedang, mati di apalagi dibakar. Walaupun Yohanes nggak mati dibakar, dicoba dibakar tapi tidak berhasil. Banyak sudah, hampir semua 12 murid mati dengan cara yang tidak enak, kecuali Yohanes terakhir mati di Pulau Patmos. Tapi selebihnya mereka mati dengan cara yang tidak gampang. Setiakah mereka? Setia sampai akhir. Haleluya. Tuhan mau ini. Tuhan bilang apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ini dia kuncinya. Setia dulu dalam perkara kecil. Haleluya.
Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara lihat, setia dalam perkara kecil lalu diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Ini belum bicara tentang kepunyaan, ini baru bicara tentang tanggung jawab. Sama seperti Yusuf, tadinya dia adalah di dalam penjara, dia dibawa ke rumah Potifar, lalu kemudian dia menjadi kepala di rumah Potifar bagi orang-orang yang kerja. Saudara lihat, dia setia dalam perkara kecil, dia tidak menghujat Tuhan, walaupun abang-abangnya menjual dia. Lalu dia dibawa ke rumah Potifar, dan kemudian di rumah Potifar melihat dia mampu, dia setia, dia cekatan, dia cakep, dia artinya mampu melakukan banyak hal, dipercaya sebagai kepala rumah tangga. Artinya apa? Di rumah tangga Potifar tidak ada satupun yang berlangsung tanpa sepengetahuan Yusuf. Kenapa? Karena dia setia sama Tuhannya. Dia setiap hari dia mengagungkan Tuhannya, dia setia, sudah. Lalu kemudian dari situ ada masalah terjadi. Nah, saya selalu katakan, tiap ada masalah, tiap ada ujian, bersiaplah untuk berkat, untuk penganugerahan, untuk sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Siap-siap aja. Kami dua udah selalu paham ini. Kalau kami menghadapi masalah, kami menghadapi ujian, saya selalu bilang, siap-siap darling, ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan lakukan. Haleluya. Kalau engkau punya masalah, engkau punya ujian, siap-siap untuk sesuatu yang besar. Di rumahmu ada yang sakit, di rumahmu ada punya masalah, siap-siap untuk sesuatu yang besar yang akan Tuhan lakukan. Nantikan Tuhan. Selalu nantikan Tuhan. Makanya William Carey katakan, expect great things from God. Nantikan hal besar dari Tuhan. Tapi sambil menantikan itu, tetap attempt great things for God. Lakukan hal-hal besar untuk Tuhan. Jangan berhenti lakukan hal besar untuk Tuhan. Jangan berhenti. Lakukan yang lebih besar dari kemampuanmu. Lakukan sesuatu yang lebih hebat dari yang engkau bisa. Coba itu. Jangan berpuas diri, cuma ini ya Tuhan yang bisa kuberi, cuma ini Tuhan yang bisa kulakukan. Mari lakukan sesuatu yang pada waktu kau beri rasanya mungkin sakit. Yang pada waktu kau paksakan untuk melakukan itu, rasanya ada sesuatu yang gak enak. Tapi lakukan itu. Lakukan itu. Makanya firman Tuhan katakan, engkau sudah setia terhadap perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan yaitu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia juga. Ini dia yang Tuhan mau, value-nya apa tadi? Baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Saudara lihat tadi bedanya bagaimana? Yang pertama, engkau setia dalam perkara kecil. Yang kedua, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Saudara ngerti maksudnya memikul? Dia nggak lakukan tanggung jawab yang besar. Kalau yang 5 talenta itu memang punya tanggung jawab yang besar. Tapi yang 2 talenta ini, dia bergandeng tangan dengan orang lain. Karena mungkin dia cuma punya 2. Dia butuh orang lain untuk bisa membuat apa yang dipercayakan kepada semakin baik, semakin besar, dan semakin berarti. Dia memikul. Ya, kalau mikul kan berarti ada yang lain, ada sesuatu yang bisa dipakainya. Kalau pikul sendiri pun kan ada sesuatu ini, mungkin tongkat dipakai kanan kiri, ada beban, dan mungkin ada satu kayu di belakangnya dipakai. Artinya apa? Tidak langsung tanggung jawab itu diberikan kepadanya. Tapi gitu pun dia mampu. Firman Tuhan katakan, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Naik level. Tadi cuma memikul, sekarang dia akan dipercaya tanggung jawab. Naik level. Setiap kali ada ujian, setiap kali ada tantangan, Anda akan naik level dalam iman. Makanya iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang engkau harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kau lihat. Memang itulah iman. Iman bicara tentang naik level dalam kehidupan rohani.
Hari ini aku percaya yang seperti ini, besok aku harus percaya yang lain. Karena cara Tuhan bekerja tidak selalu sama, saudara. Hari ini Tuhan bekerja kepada saya mungkin dengan menggerakkan hati seseorang. Anda jangan harapkan besok hal yang sama terjadi. Beda. Tuhan gak mau kau terpaku kepada satu orang. Tuhan gak mau kau terpaku dengan mujizat demi mujizat. Karena orang percaya hidup bukan karena mujizat. Jangan terus-terusan harapin mujizat. Jangan. Orang percaya, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh mujizat. Iman melihat sesuatu yang belum terjadi. Iman adalah ekspektasi akan apa yang terjadi besok. Itu iman. Aku gak lihat hari ini, tapi aku percaya itu terjadi besok. Aku percaya itu terjadi minggu depan. Aku percaya itu terjadi bulan depan. Aku percaya itu terjadi kapan waktunya terserah Tuhan. Itu iman. Haleluya. Setia dulu, pikul tanggung jawab bersama-sama. Lalu Tuhan akan berikan kepadamu tanggung jawab sendiri dalam perkara yang besar. Yang berikutnya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Ayat 24. Kini datang juga hamba yang punya 1 talenta itu. Yang terima 1 talenta itu, dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Wah, ini lihat manusianya. Dia bilang, aku tahu kau manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang Tuhan tidak menabur. Waduh, saudara. Dia berani ngomong gini sama bosnya. Luar biasa kan? Yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Luar biasa, saudara. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Wah, enaknya. Enak kali kawan ini. Dikasih beban, dikasih tanggung jawab, gak mau dia lakukan. Balik bosnya, dia bilang, wah sorry, kau kejam, kau ngeri, kau hanya menuntut, mengambil dari kekayaan orang lain. Waduh, saudara, ini berani, saudara, berani. Karena masa itu dibicara tentang budak, hamba, gak punya hak atas diri sendiri. Tapi dia berani ngomong. Saudara lihat ini. Kadang-kadang ada orang Kristen pakai ini. Tuhan bicara tentang apa? Menabur, menuai di tempat yang tidak kutabur. Pungut dari tempat yang tidak kutanam. Ada pendeta-pendeta pakai kayak gini prinsip. Buka gereja di samping gereja lain. Supaya apa? Dia menuai apa yang tidak dia tanam. Ini ayat bukan bicara tentang itu. Ini ayat bicara tentang kepercayaan yang Tuhan beri, pelayanan yang Tuhan beri. Oke? Ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara perhatikan. 2 value yang tidak baik. 2 karakter yang tidak baik dari orang yang tidak bisa dipercaya. Pertama, jahat. 2 kalimatnya tadi, saudara bisa lihat ini orang bagaimana. Mari kita ulang lagi yang tadi dia bilang. Ayat 24 dia bilang, Tuhan, aku tahu kau adalah manusia yang kejam. Saudara lihat, jahat gak ini? Dia menghakimi bosnya. Dia bilang, kau kejam. Dia bilang bosnya kejam. Padahal selama ini dia makan dari hasil gaji bosnya yang diberikan bosnya. Dia makan di rumah bosnya. Mungkin waktu itu ya mungkin gak dapat gaji pun, tapi dia hidup di rumah bosnya. Tapi dia masih bilang ini orang kejam yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Saudara lihat, dia perhatikan, oh aku yang kerja, kau yang nuai. Namanya pun kerja. Ya kan? Namanya kerja. Kau sepakat terima gaji berapa, itulah yang kau bawa pulang. Kau tidak sepakat dapat berapa, itu yang kau bawa pulang. Ini kan kerja. Dia bilang begitu sama Tuhan. Saudara lihat betapa jahatnya otaknya. Memungut dari tempat yang dimana Tuhan tidak menanam. Dia bicara tentang apa?
Tuhan, kau kan enak-enak aja duduk-duduk, hasilnya datang samamu. Wah, saudara perhatikan, jangan sampai kita jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan kepada bos Anda, walaupun gaji Anda kecil, walaupun gaji Anda mungkin tidak ada artinya, belajar hargai pimpinan Anda. Tuhan bilang apa? Orang yang punya seperti ini, mental seperti itu, Tuhan bilang apa? Engkau hamba yang jahat dan malas. Maka saya juga paling gak suka orang malas. Orang bodoh bisa dijadikan pintar, tapi orang malas tidak akan pernah bisa jadi apa. Percaya Pak. Saya tahu ada orang pintar tapi malas. Makanya firman Tuhan di Amsal banyak bicara tentang pemalas. Firman Tuhan katakan tangan pemalas tidak bisa menjadikan dia kaya. Pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah dari tingkah lakunya. Firman Tuhan di Amsal banyak bicara tentang pemalas. Karena itu jadilah orang produktif. 5 talenta, 2 talenta yang mereka terima tadi, itu orang produktif. Haleluya. Hari ini Anda mungkin jadi murid, satu hari Anda harus jadi guru. Hari ini mungkin Anda jadi mahasiswa, satu hari Anda harus jadi dosen. Anda harus jadi gembala, Anda harus jadi pendeta, Anda harus jadi orang-orang yang mengangkat orang lain juga. Jangan lupakan jasa orang lain. Jangan sudah terima semuanya. Siap itu bilang, oh dia memang kayak gitu. Oh sekolah ini makan uang. Oh pendeta ini makan uang. Berapa banyak uang yang sudah dikasih. Saudara, saya ingat saya pernah tulis di Facebook mungkin berapa tahun yang lalu. Ada beberapa hal. Jangan lupakan gereja yang mendidik engkau. Jangan lupakan air susu yang menyusui engkau. Jangan lupakan rumah yang pernah menampung engkau. Jangan banting pintu di belakangmu, karena mungkin saja engkau akan masuk lagi melalui pintu itu. Hati-hati. Belajar berterima kasih. Belajar berterima kasih. Kami punya alumni-alumni yang saya tahu kadang-kadang memang sakit ceritanya. Bukannya membantu sesuatu untuk STT-nya, malah menjelek-jelekkan nama STT-nya. Kami punya yang seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Kenapa? Memang otaknya masih belum beres, masih belum diubah, masih belum mengalami metanoia pikiran, masih malas, tidak mau berkembang. Akhirnya dia lihat orang lain berhasil, dia cemburu, dia sukses. Orang lain sukses, dia marah, kok dia bisa sukses, kenapa aku gini-gini aja. Padahal dia malas. Makanya jangan jadi orang malas. Jadilah orang yang mampu melihat kegerakan Tuhan, sehingga engkau tahu kapan waktunya engkau tangkap kairosnya Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan gak suka ini. Orang yang pikirannya sudah jahat, orang yang pemalas, Tuhan tidak suka. Kamu sudah tahu aku menuai di tempat di mana aku tidak nabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu, talenta itu kau berikan kepada orang yang punya, yang bisa menjalankan uang, supaya kembali Tuhan aku menerima serta dengan bunganya. Bicara apa Tuhan di sini? Kok Tuhan ambil bunga? Ini yang diterima orang pada masa itu. Ini yang dimengerti orang pada masa itu, sehingga Yesus pakai perumpamaan ini. Ini bukan berarti Anda bisa ambil uang jadi rentenir. Enggak. Jangan pikir, Tuhan aja suruh kita jadi rentenir loh. 5 talenta jadi 5 lagi, tambah 5 lagi. Ini kan rentenir. Enggak. Ini perumpamaan. Kenapa perumpamaan ada? Karena itu dimengerti orang pada masa itu. Karena itu kalau Anda rentenir, Anda bungakan uang sampai berpuluh-puluh %, bertobatlah. Bukan ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Jangan kaya dengan cara cepat, kata firman Tuhan. Karena satu hari kau terjerembab itu dengan itu. Bertobat, bertobat saya katakan. Ya, sudah seharusnya ini kau ambil talenta yang Tuhan beri, berkat yang kau beri, kau ambil, kembangkan dengan cara yang baik dan benar. Kalau kau nggak mampu, ajar orang lain. Ya kan? Ajar orang lain. Aku cuma bisa nyanyi walaupun tapi suara aku agak fals. Ayolah nyanyi sama, bantu aku yuk. Kembangkan ini supaya suara fals itu jadi suara bagus, merdu. Haleluya.
Tapi kalau kau nyanyi falsetto pun Tuhan senangnya. Biarlah manis kau dengar. Gak apa-apa. Di mata Tuhan, di telinga Tuhan, wah bagus sekali itu. Yang penting dari hati. Benar saya bilang. Saya punya teman dulu yang waduh kalau nyanyi nyamuk pun lari. Tapi dia terus menyanyi. Dia terus latihan. Kadang-kadang aku dipanggil taf main piano dulu, taf. Aduh maaf, udah bingung kalau dia saya main piano. Kau mau nyanyi apa? Ikut aja. Gimana mau ikut? Tekan C dia ke F, tekan G dia ke E. Zaman itu saya memang pakai transpose ini di piano lagi. Kayak mana mau dapat gitu? Setengah mati saya belajar lagi waktu itu demi dia. Tapi karena dia, saya bisa belajar lagi beberapa kunci baru. Akhirnya saya dapat, dia larinya selalu ke sini. Maka saya bilang, kembangkan walaupun satu. Amin. Jangan harap orang lain kembangkan. Anda cari cara bagaimana Anda bisa kembangkan yang satu itu. Tuhan marah. Dia katakan apa? Ambillah yang satu itu daripadanya, berikan kepada yang punya 10. Saudara lihat. Lah, kan dia udah punya 10. Ngapain lagi dikasih sama dia? Kan udah punya 10. Saya perhatikan ini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tuhan gak akan pakai orang malas. Tuhan gak akan berikan tanggung jawab kepada orang malas yang tidak bisa buat apa-apa. Karena apa? Pekerjaan itu pasti gak akan jalan. Saya perhatikan. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan saya lihat orang malas, kalau dikasih tugas, kadang-kadang kita pikirkan, dia kan gak ada kerja, kasih. Percayalah, kerja itu gak akan beres. Kenapa? Dia gak dewasa. Orang dewasa adalah orang yang mampu mengangkat beban lain, walaupun dia sudah ada beban. Dan dia mampu selesaikan itu. Itu kedewasaan. Arti kata maturity, kedewasaan adalah kemampuan mengangkat beban lain walaupun sudah ada beban. Itu sebabnya saudara jangan heran orang yang punya beban yang banyak kok dipercaya lagi oleh pimpinannya mendapatkan beban yang lebih besar. Karena apa? Pimpinannya lihat dia mampu, dia masih bisa. Tuhan lihat engkau masih bisa. Udah 10 tugas yang kau kerjakan Tuhan, tapi Tuhan bilang masih bisa, masih bisa. Haleluya. Kemarin kami ada meeting dengan Asosiasi Pastoral Indonesia. Kita mau buat seminar. Saya udah sambil dari kantor jalan naik bus, tetap zoom gitu dengar pakai headset. Lalu kemudian di bus udah gelap gitu kan, sampai orang tuh nggak nampak lagi sama aku. Jadi waktu kita bicara soal seminar yang akan dilakukan di bulan 11 atau bulan 12, ada beberapa teman-teman yang bilang gak bisa sibuk. Waduh, saya pikir wah juga. Tiba-tiba ada Pak Oktav di situ. Aduh, maaf, udah pikir. Jangan aku lah. Tadinya saya udah bilang bagus juga gelap gitu kan, jadi nggak nampak. Tapi satu teman saya bilang Pak Oktav ada di situ. Pak Oktav kita 3 orang yang bentuk seminar ini untuk Asia Pasifik. Aduh, Asia Pasifik. Berarti kan masuk Malaysia, Singapura, Thailand, asosiasi pastoralnya ada di beberapa negara juga. Tapi saya diam juga, saya belajar untuk tunduk kepada pimpinan. Saya bilang ya udah, saya nggak jawab. Ya Pak Octavia, ya Bu, karena ada bos kan, dia yang mampu melihat. Anda bisa dipercaya atau tidak? Anda bisa dipercaya atau tidak? Orang lain yang lihat itu. Saudara mungkin belum menyadari, orang lain lihat itu. Itu sebabnya saya bilang kedewasaan diukur dari berapa mampu Anda mengangkat beban baru. Anda bisa nggak pikul beban? Jangan belum apa-apa udah aku lagi. Baru ditaruh beban udah hancur sudah. Kayak batu bata Lampung. Batu bata udah kelamaan di luar, kena hujan, kena panas, taruhlah beban di atasnya langsung hancur langsung. Tinggal panah lihat lagi.
Jadilah orang yang bisa percaya. Kepada setiap orang yang mempunyai akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Haleluya. Pelayanan kekristenan membutuhkan apa? Pengorbanan. Kalau Anda tidak siap berkorban, Anda tidak siap untuk melayani Tuhan. Pengorbanan bicara tentang kerja keras. Tidurnya kurang, istirahatnya kurang. Sabtu kemarin waktu saya berangkat ke Surabaya, pesawat unik yang saya naik itu tiba-tiba cancel. Udah ambil tiket Medan Surabaya, begitu saya sampai di bandara, dia bilang, "Bapak nggak dapat info pesawatnya di cancel." Ya ampun, saya bilang, "Kapan infonya?" Saya suruh cek email yang kirim kepada saya, yang dikirim yang beli tiket saya. "Pak, nggak ada infonya, Pak." "Oh ya udahlah Pak, ini memang unik," saya bilang. "Ini memang pesawat yang penerbangan satu ini unik, memang luar biasa penerbangan satu ini. Tapi kami siap kembalikan tiket Bapak full." Aku nggak tanya tiket kembali, karena besok pagi-pagi aku udah harus di sana. Aku bilang, saya udah pikir mungkin gak kehendak Tuhan ini. Ya gampang kan, mereka kan selalu gitu, mungkin gak kehendak Tuhan. Udah senang juga dalam hati, cari tiket lain kalau nggak ada pulang gitu kan. Keliling, terakhir dapat satu tiket ke Jakarta dulu Pak. Ya udahlah, nanti di Jakarta lah, aku coba-coba cek gitu kan. Saya singkat cerita sampai di Jakarta jam setengah 8 keliling. Saya tiba di Terminal 3. Dari Terminal 3 cepat-cepat lari ke Terminal 2, cari adakah penerbangan terakhir. Pak, baru berangkat Garuda. Penerbangan yang unik tadi nggak sebut saya ada Garuda yang akan berangkat, karena dia takut saya pindah ke Garuda. Akhirnya nggak apa-apa lah. Saya keliling-keliling langsung ke Terminal 1. Saya mau turun di Terminal 1, kaget Terminal 1 gelap gulita. Nah, baru kali ini lihat Soekarno-Hatta gelap gulita. Karena Covid semuanya ditutup. Saya mau turun untuk naik, dia bilang, "Pak, ngapain di sini?" katanya. "Mau cari tiket." "Pak, ini tutup." katanya. Ya udah saya naik. Saya naik, saya turun di Terminal 2, keliling, tidak dapat tiket. Balik lagi ke Terminal 3. Cari lagi keliling, wah lari sana, kakiku udah pegelnya minta ampun. Pegelnya minta ampun. Saya udah bilang, "Tuhan, kalau nggak dapat aku tinggal Jakarta 2 hari, saya tuh pulang ke Medan ya." Tiba-tiba ada pesawat satu yang sama dengan yang saya naik sebelumnya, Citylink. Dia bilang, "Pak, ada pesawat jam 5.45. Saya hitung-hitung, ya boleh, saya bilang. Saya telepon ke Surabaya, saya bilang, "Saya cancel aja khotbah sesi pertama, jangan saya. Yang penting saya sampai sini." Akhirnya saya ambil jauh lebih murah dari tiket sebelumnya. Saya sampai di Surabaya, saya akhirnya ambil tiket, saya cari hotel dekat-dekat bandara. Sampai jam 10:30, untung di sebelah ada warteg. Bukan warteg, pecel lele. Kalau Jakarta nggak mampir pecel lele bisa lain kan gak enak. Walaupun pinggir jalan. Saya nggak cari restoran, saya paling suka gitu karena kami ngapel dulu begitu. Saya nggak pernah bawa istri saya ke restoran, nggak mau. Ya kan, saya bawa dia makan pecel ayam, warteg, sederhana. Ya kan, nanti kalau mau mewah-mewah nanti ada waktunya. Ya kan, saudara, siap itu tidur. Saya harus bangun jam 3 pagi. Ini hotel untuk numpang mandi aja. Harus syukur karena pagi-pagi langsung khotbah. Baru mau tidur, siapin alarm sekitar jam 12 saya tidur. Siapin alarm, saya bilang sama Bu Imer jam setengah 4 bangunin saya, mana tahu ketiduran gitu. Tuhan bangunin cara lain, saudara. Jam 2 pagi kawan saya dari Amerika telepon saya. Dia mak siapa di jam 2 pagi, lihat, ya ampun calling ngapain telepon. Tapi cara Tuhan mungkin supaya saya nggak ketiduran. Jam 2 pagi telepon dari Amerika bangunkan saya langsung mandi siap itu, saya siap-siap. Dia telepon setengah 4, saya sudah siap-siap untuk berangkat. Pengorbanan, siap kerja keras. Tidur cuma di pesawat 2 jam di hotel, tambah 1 jam di pesawat. Sampai pagi berikutnya, sampai besoknya juga begitu, gak bisa tidur. Kalau udah gak bisa tidur, biasa begitu kan. Besoknya terulang lagi seperti itu. Makanya tadi pun saya akhirnya gak ke kantor, karena memang capek sekali. Tapi pelayanan kekristenan butuh kerja keras. Siap
berkorban. Kalau Anda tidak siap berkorban, Anda tidak bisa melayani Tuhan. Tidak bisa. Pelayanan kekristenan butuh kesetiaan. Kenapa? Ini tugas rajaku, bukan tugasku, bukan tugas gereja, bukan tugas pendeta yang beri, tapi tugas rajaku. Jangan main-main dengan rajamu. Karena kalau rajamu lihat kau malas-malasan, dia bisa bilang apa? Oh, kau udah gak berguna di situ ya. Udahlah, pulang aja kau, balik ke showroom aja kau. Iya kan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Jangan tunggu, jangan buat engkau tak berdaya sekarang. Karena kalau engkau buat engkau tak berdaya sekarang, Tuhan bilang apa? Udah nah, daripada lama-lama buat dosa, daripada lama-lama ceritain orang, daripada lama-lama bergosip, daripada lama-lama dengki, iri hati, benci, mulak maho. Pulanglah, pulang saja, supaya apa? Engkau bisa pulang ke rumah Bapa dengan baik. Amin. Pulang dengan baik daripada pulang dengan dosa, pulang dengan hati yang baik. Butuh kerendahan hati. Siap lakukan apa saja, itu kata kerendahan hati. Dia siap lakukan apa saja, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Siap. Saya ingat satu cerita tentang seorang yang namanya Sri Narayana. Dia selesai program doktor di Inggris, lalu dia kembali ke India. Dia jumpa dengan Mahatma Gandhi. Dia bilang kepada Gandhi, aku mau mengabdi di ashram ini. Lalu Gandhi bilang, Gandhi gak menjumpai dia waktu itu, tapi dia suruh Sri Narayana ini, dia dari kasta Brahmin, dia suruh bersihkan toilet-toilet yang ada di asrama itu. Sri Narayana karena orang Brahmin, dia marah. Orang Brahmin tidak pernah lakukan hal-hal kotor begitu. Kerja-kerja bawahan dia gak akan lakukan. Dia marah, dia bilang, aku dokter hukum, masa aku disuruh bersihkan toilet? Aku mampu lakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang besar-besar. Gandhi gak jumpai dia. Sampai pada waktu itu dia gak dijumpai. Gandhi hanya tetap di kamarnya. Orang datang, sampaikan, datang, sampaikan. Gandhi bilang begini, aku tahu kau bisa lakukan kerjaan besar, tapi aku juga mau lihat kalau kau bisa lakukan kerjaan yang kecil-kecil itu. Haleluya. Layani Tuhan lebih dari orang lain. Amin. Walaupun kecil, nampak sampah, ambil. Walaupun kecil, gak dipandang orang, gak dilihat orang, lakukan itu. Amin. Kenapa? Pelayanan kekristenan butuh kerendahan hati. Siap lakukan apa saja. Aku siap. Siap ditegur, siap. Karena apa? Setiap teguran, setiap kritikan membuat Anda lebih baik. Ini kembali kepada orangnya. Haleluya. Kalau Anda dikritik, langsung Anda bergeliat, reaktif, maka Anda tidak bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau Anda dikritik, tapi Anda membenahi diri, Anda akan jadi orang yang dipakai Tuhan. Dan dimanapun Anda akan dipakai. Kerendahan hati. Jangan reaktif, jangan bereaksi pada waktu Anda dikritik. Jadilah orang yang rendah hati. Pelayanan kekristenan butuh kerendahan hati. Kalau Anda tidak rendah hati, Anda tidak bisa melayani dia. Dia rendah hati. Itu sebabnya dia kata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhanmu rendah hati. Kalau kau sombong, bagaimana kau masuk ke dalam kerajaannya? Jangan-jangan waktu masuk surga kau begini. Lihat-lihat siapa lagi ada di sini. Ada tak si kawan itu di situ? Kalau ada dia nggak mau masuk. Oh, bagus sekali kalau kau nggak mau masuk. Jangan sombong di surga. Tempat terakhir musim mau sombong kan kacau sudah. Gak mau aku masuk di situ. Keluarkan dulu ya Tuhan. Sok bos sudah sampai surga mau sok bos. Rendah hati. Haleluya. Belajar rendah hati. Tanggalkan kesombongan. Tanggalkan status. Tanggalkan jabatan. Tanggalkan kehebatan demi Yesus. Demi Yesus. Haleluya. Buat Anda tidak dihargai orang pun gak apa-apa. Yang penting Yesus dihargai. Direndahkan serendah-rendahnya pun gak apa-apa.
Yang penting nama Yesus jangan dihujat orang. Haleluya. Pelayanan kekristenan butuh apa? Kejujuran. Jujur. Apapun dipercayakan, kerjakan dengan jujur. Berapapun uang dikasih, kerjakan dengan jujur. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu jujur di hadapan Tuhan, transparan. Luar dalam sama saja. Jangan di dalam gereja kudus, di luar gereja kotor kudis. Jangan. Di mana pun kau berada, tetap jaga itu. Haleluya. Di hadapan Tuhan sama manusia, jujur, honest, transparent. Haleluya. Billy Graham bilang apa? Itulah integritas. Kejujuran bicara tentang integritas. Anda orang yang sama baik di rumah, di gereja maupun di luar rumah, di luar gereja, 1000 mil jauhnya. Anda pribadi yang sama. Ada orang di rumah, oh baiknya sama istri luar biasa. Begitu pindah, begitu ke tempat lain, ke kota lain, oh ada rupanya bundit lain di situ. Ada rupanya orang lain yang sudah menunggu di situ. Itu sebabnya di hadapan Tuhan punya integritas. Pelayanan kekristenan butuh kejujuran, transparan, integritas. Anda orang yang sama di sini, di rumah, di gereja, dalam pelayanan maupun ribuan mil jauhnya. Sebabnya firman Tuhan katakan, kalau Anda mampu menjadi hamba yang baik, pelayan yang baik itu, Anda akan bersama-sama dengan dia dalam pesta yang sudah dipersiapkan. Tapi kepada yang jahat dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jangan sampai kita dicampakkan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Hati-hati sudah. Apa yang Tuhan kasih, biarkan itu engkau percaya. Bisa dipercaya. Kembangkan talenta, kembangkan karunia yang Tuhan berikan. Jangan jadi orang Kristen yang begitu-gitu terus. Jadi orang Kristen yang naik level dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Karena 3 ini yang akan tinggal. Bahasa roh akan berakhir, nubuat akan berakhir, semua yang lain akan berakhir. Tapi iman, kasih, pengharapan itu akan tinggal. Milikilah 3 hal ini. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat. Tuhan, selagi aku masih kuat, selagi aku masih muda, selagi aku mampu, pakai hidupku Tuhan. Selagi kau menerima karunia talenta dari Tuhan, bilang Tuhan pakai aku. Jangan kubur talenta itu. Jangan kubur walaupun itu 1. Jangan cemburu, jangan iri, jangan dengki sama orang yang punya 5 talenta. Pakai yang 1, kembangkan yang 1. Layani Tuhan, beri untuk Tuhan.
sehingga dia pakai hidup. Shandarabaguraba shikarabaskuryandalabus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai aku, pakai hidupku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai aku Tuhan, berkat yang Kau beri itu ajarkan aku memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Talenta yang Tuhan beri ajarkan aku memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Kemampuan-kemampuan lain yang Tuhan beri ajarkan aku memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong aku, sehingga hidupku berani, sehingga aku akan satu hari nanti diundang masuk dalam pesta perjamuan kawin anak Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Shandarabagurabashika. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam topik-topik doa kita. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Mari sama-sama kita naikkan bangsa kita di hadapan Tuhan. Berdoa buat Indonesia, berdoa buat presiden kita, berdoa buat wakil presiden, berdoa buat menteri-menteri, gugus COVID-19, dokter-dokter, suster-suster, perawat, tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di garis depan, yang saat ini sedang berjuang untuk para pasien COVID. Kita berdoa agar Tuhan berikan juga hikmat kepada mereka yang sedang berusaha menemukan vaksin bagi COVID-19 ini. Mari sama-sama kita berdoa, naikkan Indonesia di hadapan Tuhan. Mari naikkan bangsa-Mu di hadapan Tuhan. Berdoa buat Indonesia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora kabasonda nama Shekarabasha. Ora barianda nama Shekarabasha. Kami berdoa buat Indonesia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora basanda nama Shekarabasha. Indonesia dengan kekuasaan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan tahta dan Tuhan, dengan bangsa
buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Berdoa buat Aras Nasional, PGI, PGPI, PGLII, KWI, dan semua aras nasional lainnya yang saudara ingat. Berdoa buat sinode gereja. Berdoa buat pemimpin gereja, eporus, bishop, ketua sinode, ketua umum. Doakan gembala-gembala sidang agar gereja Tuhan menyadari bahwa kita hanyalah tubuh Kristus. Kepala gereja adalah Kristus sendiri. Mari berdoa buat kerendahan hati pemimpin Kristen. Doakan agar gereja kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat gereja-gereja, mari kita angkat tubuh Kristus, pemimpin kita. Mari bawa mereka dalam doa saudara. Mari buka mulut saudara bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, mohon dari Tuhan. Mari berdoa, tolong kerendahan hati. Mari doakan orang-orang Kristen yang ada di Cina, yang ada di India, yang di Korea Utara, mereka yang ada di Timur Tengah, mereka yang ada di Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, mereka yang ada bahkan di Amerika, di Eropa yang sedang mengalami penganiayaan karena mereka tidak bisa menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan dengan gamblang. Mari kita berdoa semua orang percaya ini tetap kuat, tetap beriman, tetap mengandalkan Tuhan, tidak meninggalkan imannya. Bahkan orang-orang percaya di Indonesia yang saat ini tidak bisa beribadah, gedung-gedung gereja yang disegel, yang ditutup. Mari kita berdoa semua orang beriman, orang percaya mengandalkan Tuhan, tidak lagi takut, tidak lagi terintimidasi, dan tidak lagi melihat gereja sebagai gedung, tapi mulai bergerak sebagai tubuh Kristus, sebagai kegerakan Kristus. Mari berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Naikkan permohonan dalam orang kebaikan nama Syekh, orang nama ya Allah, orang nama Syekh.
mahasiswa-mahasiswi, supaya orang-orang tua Kristen sadar akan hal ini. Jangan sampai karena tidak ada mahasiswa, tidak ada siswa, sekolah-sekolah Kristen ditutup jadinya. Mari kita berdoa buat gereja-gereja, kita berdoa pelayanan gereja kita, buat TK, buat STT, Misi William Carey, buat TK Bethlehem Kids. Kita berdoa buat pelayanan lain, buat junior ministry, buat pemuda, buat anak-anak sekolah minggu, agar mereka tetap bertahan walaupun sebagian harus ibadah di rumah, agar mereka tetap bertahan mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang kata bersandar, in the name of Jesus. Tuhan tolong setiap sekolah Kristen terus tolong agar orang tua sadar mereka yang harus mendukung sekolah-sekolah Kristen akan tetap bertahan, tetap berdiri. Kami berdoa STT Misi dan Keri. Orang kata bersandar, istri dan kami kirimkan mahasiswa-mahasiswa, kirimkan orang-orang Kristen di STT ini. Karena mainan kami secara misi sekolah minggu maupun dan semua ada di sekolah kami percaya terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Mari kita doakan ibadah minggu ini, buat ibadah pertama dan ibadah kedua pada minggu ini, agar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa khususnya dari live streaming, agar Tuhan kirimkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mau mulai dari awal sampai akhir mereka tetap setia menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mengubahkan hidup mereka. Mari kita berdoa buat cuaca, kita berdoa buat sinyal, agar setiap ibadah live streaming yang disiarkan gereja-gereja Tuhan, tidak pandang denominasi apa, tidak pandang gereja apa, setiap live streaming akan dihasilkan baik. Setiap live streaming akan didengarkan dengan baik. Setiap jiwa-jiwa punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Pertobatan terjadi. Orang-orang yang belum kenal Yesus akan kenal Yesus. Mari kita berdoa, naikkan permohonan doa di dalam nama Yesus. Tidak ada satu gereja pun yang kosong, tapi setiap tubuh Kristus, setiap gereja Tuhan akan penuh dengan jiwa-jiwa yang bersusahkan untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Dan di zaman ini biarkan pertobatan terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang kata bersandar, biar yang minta urapan baru dari minta urapan baru dari jangan melayani hanya karena kau mampu, jangan melayani hanya karena talenta yang Tuhan beri, tapi layanilah dengan urapan baru dari urapan baru terjadi di tempat ini. Yesus hancurkan setiap belenggu dosa, sorak gemerlap terdengar
keluargamu. Orang-orang di sekitarmu juga akan merasakan kehadiranmu. Setiap orang yang ada di sebelah rumahmu, tetangga-tetanggamu akan melihat Kristus dalam hidupmu. Orang kabashi, biarkan mereka datang kepada Hiralabashi. Biarkan kau juga punya kesempatan untuk datang kepada mereka, membawa Yesus kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mendengar kau mendengar doa kami. Dan kami tahu setiap kali kami mendoakan orang lain, maka berkat yang sama akan Tuhan berikan kepada kami. Abraham mendoakan Sodom dan Gomora, maka Tuhan menyelamatkan Lot, keluarganya sendiri. Nuh berdoa syafaat untuk bangsanya pada waktu, dan Tuhan menyelamatkan keluarganya. Kami percaya pada waktu kami mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara ini, maka kami, keluarga kami, lingkungan kami, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Kami percaya. Terima kasih. Kami tahu setiap doa kami Tuhan dengar. Terima kasih. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, kami akan naikkan doa yang kau ajarkan kepada murid-muridmu dengan berkata, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tengadakan tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat besar dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua di awan-awan.